Halo para juara, jumpa lagi di Juara Kripto, channelnya para juara. Kali ini kita akan membahas kripto dalam negeri ya teman-teman. Kita buka dulu CoinGecko teman-teman. Kita lihat perkembangan saat ini. Perkembangan market sore hari ini kita lihat di sini teman-teman. Untuk Bitcoin, wow, naik lagi ya. Ini udah 618 teman-teman. Ini naik 1,9% kalau dari 24 jam, tapi dari segi nilai di sini 618 juta ya teman-teman. Dari 616 ini udah naik lagi, teman-teman bisa lihat. Dan ini Ethereum juga naik 3,2%, 43,7 juta ya. Dan BNB di sini teman-teman bisa lihat, ini naik juga 2% ya teman-teman. Nilainya juga naik ya 5,8 juta. Teman-teman bisa lihat di sini memang banyak market-market yang hijau dan banyak yang naik ya. Ini juga Cardano nih. Dalam 7 hari 36% teman-teman. Wow, juara ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini perkembangannya. Dan kali ini kita akan membahas koin punya anak bangsa, yaitu token anak bangsa. Apa itu teman-teman? Ini dia. ASIC. Nah, ini kita lihat saat ini ASIC ini bagaimana ya teman-teman. Di sini Juara Kripto terakhir membahas tentang ASIC ini waktu masuk di Indodax ya, waktu listing di Indodax itu terakhir kali. Itu sekitar tanggal 28 ya, 28 bulan lalu, 28 Februari. Nah, saat ini kita lihat ini harganya 0,01216491. Ini di sini hijau 1,2% ya teman-teman. Bisa lihat teman-teman di sini. Ini memang kalau secara 24 jam naik ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat kalau dari data-data yang ada di CoinGecko ini 24 jam ini 1,24%. Ini 7 hari yang lalu 36,1%. Ini tapi bukan naik ya, merah teman-teman. Ini minus 36. Dan 14 hari yang lalu juga minus lagi, lebih besar lagi, minus 61,5%. Dan 30 hari lalu juga, 1 bulan yang lalu ini minus 82,7% ya teman-teman. Ini makin ke bawah, makin ke bawah. Kalau dari all time high-nya minus 91% ya teman-teman. Wow, ada apa ini dengan ASIC token ini? Apakah token ini udah nggak asik lagi? Mari kita lihat teman-teman perkembangannya. Ini ya teman-teman, grafik dari CoinGecko. Ini kan ATH-nya ya di waktu setelah pembukaan ini ya. Masih awal-awal ini, 7 Februari. Ini teman-teman bisa lihat di sini 0,12. Dan ini pada saat listing Indodax ya teman-teman. Ini juga naiknya ya pada waktu mau listing Indodax. Ini teman-teman bisa lihat, nanti kita bahas untuk lebih detailnya ya di Dextol ya teman-teman. Oke, kita lihat kali ini ada apa ini sebenarnya. Kita lihat perkembangan-perkembangan di Twitternya teman-teman. Di Twitternya kita lihat saat ini Twitter paling baru ya. Ini Twitter paling baru tanggal 22 ya. Sekarang kan tanggal 24, jadi 2 hari lalu. Ini retweet dari Crypto Army ya teman-teman. Ini dikatakan ini bukan Crypto Army yang biasa ya, beda ini ya. Yang CA-nya ini, karena logonya ini seperti ini nih. Followernya juga 30 ya. Gitu. Bukan CA yang followernya banyak. Ini teman-teman bisa lihat, ini retweetnya P2E, Play to Earn Game, congklak launching beta version. Ini ya. Terus project coming soon, 5 game, NFT marketplace, Metaverse. Ini Nusantara First dari ASIC token sudah pernah ya ini ya. Dan ini udah launching ya teman-teman. Untuk congklaknya, untuk game congklak. Dan ini beritanya juga tanggal 22 whole. Nah, ini teman-teman. Ini
di tanggal 21. You can download beta version Congklak on Google Play Store. Are you curious about the game? Let's download the game now on Google Play Store ini teman-teman. Jadi ini ternyata sudah ya, tapi ini masih bisa baru bisa di Google Play Store ya. iOS belum ya teman-teman. Ini belum ada di sini, dan juga mungkin versi PC-nya juga belum. Ini masih beta version ya teman-teman. Oke. Dan ini tanggal 15 Maret. What will happen ini in the next 3 days? Ini stay tune. Yaitu 3 hari yang kemudiannya kan ini ya, Congklak ini ya, game Congklak ini. Tanggal 18 teman-teman, itu iklannya besar-besaran ya, yang saya dengar ya. Oke. Kemudian tanggal ini 10, ini tentang pasar NFT. Terus tanggal 9, ini Indodax ya, udah masuk listing di Indodax nih tanggal 8. Jadi teman-teman bisa lihat di sini sebelum listing di Indodax, ini ASIC ini begitu kenceng ya, kalau di di Twitternya ini ada terus ya, tanggal 6 nih teman-teman bisa lihat. Terus ada nah tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, ini tanggal 10 teman-teman. Ini sampai di Indodax. Setelah Indodax baru 2 hari ini. Ini kan listing ya teman-teman, bisa lihat nih 8 Maret. Nah ini 8 Maret ini Indodax seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat bahwa di sini sampai tanggal 10 langsung kosong. Tanggal 15 baru, dan ini tanggal dari 15 kan, padahal di sini next 3 day, tanggal 18-nya juga nggak ada, baru tanggal 21 ya teman-teman. Jadi terbarunya ini, dan Twitternya juga kurang aktif ya teman-teman di sini ya, kalau teman-teman lihat, sehingga muncullah di sini teman-teman hal-hal negatif ya dari ASIC token ini, yang membuat ASIC token ini jadi nggak asik lagi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada Twitter. Nah di sini nih, ini seleb Tempo, dari Tempo ya, bisa lihat. Kita lihat ini kan di-tweet oleh Zara ya. Harga token ASIC makin anjlok. Pembeli minta tanggung jawab Anang Hermansyah. Wow, sampai seperti itu ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini beritanya. Harga token ASIC makin anjlok. Pembeli minta tanggung jawab Anang Hermansyah. Ini tanggal 22 Maret ya teman-teman. Sekarang kan tanggal 24. Ini beritanya. Ini Tempo ini ya, dari Tempo, bukan abal-abal ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, ini pasangan Anang Hermansyah, Ashanty menjadi bulan-bulanan netizen yang membeli token kripto ASIC. Di akun media sosial Anang, Ashanty, ASIC token, dan TikTok, para pembeli token kripto yang diluncurkan pada 22 Januari 2022 itu meminta pertanggungjawaban mereka agar diperbaiki atau uang dikembalikan lantaran harganya makin turun. Wow, ini sampai minta dikembalikan ya, karena harganya turun-turun terus. Tadi kalau dilihat di CoinGecko memang makin lama makin turun ya teman-teman. Ini kalau kita lihat di sini ya, nih. Ini kan 7 hari minus 36, 14 hari minus 61, 30 hari minus 82. Kalau dari awal ini ATH ini minus 91. Makin gede ya teman-teman. Ini minusnya. Wow. Ada apa ini teman-teman? Di akun Instagram Anang Hermansyah misalnya, ia mengunggah kembali unggahan dari ASIC token berupa foto promosi demo game Congklak yang dirilis ASIC 4 hari lalu, 18 Maret 2022, dari penulisan ya, 4 hari dari penulisan. Kabar bahagianya buat kalian semua nih, game Congklak demo version sudah rilis, tulis akun itu. Alih-alih mendapatkan tanggapan positif, para pembeli malah melampiaskan kekesalan mereka kepada bapak 4 anak itu. ASIC token apa kabarnya om? Gue beli di 80, hari ini turun 15. Nah ini ya, dari Mita. Kasihan
emak-emak beli di pucuk diajak Bu Asanti, tulis ini Edi. Harga ASIC semakin hancur seiring launching game dan dev Anang Hijau ulang tahun. Oh, devnya ulang tahun malah semakin hancur ya. Selamat malam para donatur @ASIC Token. Terima kasih ya atas sumbangannya. Wow. Ini tulis apa nih? Eza ya yang mencemooh. Cemoohan pun mengalir di akun TikTok ASIC Token Info. Setiap unggahan yang memperlihatkan semua keluarga Anang telah mempromosikan game congklak yang ditawarkan di token ASIC justru menjadi bahan cemoohan dan umpatan yang meminta pertanggungjawaban pasangan ini. Wow, ini banyak hal-hal komen-komen negatif justru ya di sini ya. Bayar mahal cuma buat main congklak, mending beli ke pasar. Wow, ini sampai seperti ini ya. Kemarin judi online berbasis trading, sekarang game congklak berbasis trading. Anak kecil dipaksa bilang bagus, apa hubungannya sama itu token? Apakah nanti anak kecil disuruh main token? Ini teman-teman komentar-komentarnya ya. Dan ini teman-teman buat pembelajaran buat kita ini ya. Permintaan tanggung jawab dikeluhkan seperti dalam video kompilasi keluhan mereka diunggah di akun TikTok. Ini 21 Mei. Mereka meminta pertanggungjawaban pada Asanti. Ini kenapa ya Bun, saya beli 10 juta, kenapa sekarang 5 juta? Ada Pak Anang di sini, kemarin saya beli sekitar 30 juta, kenapa sekarang beli saya 12 juta? Saya diiming-imingi pergi umroh. Kalau beli ini, aduh mana mau dipakai anak saya untuk kuliah. Wow. Ini ya, mau dipakai untuk kuliah. Terus ini, saya sudah coba beli token modal 17 juta, hasil tanam jagung, tapi pagi ini menyusut 8 juta. Saya lihat bagaimana menjualnya Mas Anang, saya buat modal beli pupuk dan bibit. Wah. Jadi di sini teman-teman kita belajar dari komen-komen ini, sepertinya orang-orang ini tidak menggunakan uang dingin ya teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi yang dilakukan adalah memang benar-benar seperti modal usaha ya. Ini sampai uang jagung seperti itu dipakai. Terus ini uang kuliah dipakai ya, alih-alih dapat cuan gede malah jeblok teman-teman. Nah ini pembelajaran teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan sampai terjadi ya, ketika makanya saya berkali-kali ingatkan untuk kita bijaksana ya ketika kita membeli token ya, supaya kita token atau koin apapun itu untuk bijaksana tetap menggunakan uang dingin teman-teman. Apalagi karena kalau kondisi-kondisi seperti ini terjadi, wah ini bahaya, ini kan jadi nggak bagus ya itu teman-teman, buat diri kita masing-masing, buat keluarga, buat banyak seperti itu pengaruhnya ya teman-teman. Nah saat ini mari kita lihat harganya. Di Dextool kita lihat ya, untuk ASIC ini kita lihat. Oke, ini Dextool ya, langsung ASIC token. Apakah ASIC token ini saat ini masih ASIC? Kita lihat ini ya. Oke. Ini kalau dari segi dolar ya, teman-teman. Ini kita lihat harganya. Kalau ini dari segi dolar 0,0008399 ya. Tadi di sini juga ada yang versi 2-nya ya, teman-teman. Untuk versi 2-nya coba kita lihat sama nggak tuh, biar langsung kita lihat di sini teman-teman. Kalau ini ya, kita ketik dulu ASIC ya. Nah ini dia untuk versi 2 ini ya, ini V2 kan. Oke kita lihat.
nilainya teman-teman bisa lihat ya, nggak beda-beda jauh, hanya berkurang nolnya yang banyak ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, malah kalau versi 2 ini kan setelah listing di Indodax, ini kelihatan banget langsung teman-teman. Kalau teman-teman lihat turunnya ini ya, ini tanggal 28 Februari pengumuman ya, ini kan pengumuman kan bahwa akan listing di Indodax ini teman-teman. Ini langsung ini setelah itu begitu ada pengumuman maka langsung naik ya teman-teman. Coba kita lihat di Twitter Asik ini ya, tanggal berapa sebenarnya teman-teman bisa lihat, itu kan tanggal 28 naik ya, 28 ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini pengumuman inilah. Nih teman-teman, tanggal 28 token kripto Anang Asik listing di Indodax 3 Maret. Nah, di tanggal 28 inilah yang membuat token Asik ini terbang ya teman-teman. Ini tanggal 28 ini. Nah, ini puncak pengumumannya. Jadi setelah pengumuman itu sebentar aja langsung turun ya teman-teman. Dan di sini ya sempat naik tanggal 2 dan kemudian terjadi terus koreksi dan turun-turun terus ya teman-teman. Apalagi udah listing di Indodax juga masih nggak mendongkrak ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi ini lebih jelas kalau di versi 2. Kalau di versi 1 kan teman-teman bisa lihat ini saat ATH masih awal-awal, ini tanggal 7 Februari ya. Ini masih awal ini. Dan kemudian ini 12 Februari. Ini teman-teman. Jadi ini di versi 1, tapi teman-teman bisa lihat titik di mana perubahan versi 2 dan ini di mana pengumuman untuk token Asik ini masuk listing Indodax. Jadi ini makin turun-turun ya, makin ke bawah ya teman-teman. Dan ini teman-teman, kondisi seperti ini memang banyak terjadi ya ketika sudah listing di CEX. Nah, di Centralized Exchange itu biasanya kan banyak pemain-pemain juga besar ya, seperti itu. Jadi bukan di pakai swap lagi mereka kan, jadi pakai Indodax seperti itu. Ini contohnya, ini kan listing di Indodax. Jadi itu lebih hati-hati, dan memang di situ juga banyak juga paus-paus ya, mungkin sudah mempersiapkan beli dan langsung cairin ya teman-teman. Dan banyak yang jual ketika itu sudah listing di Indodax, karena itu biasanya memang untuk para trader biasanya seperti itu kebanyakan ya teman-teman. Jadi sebelum listing dicek besar itu mereka beli sebelumnya, simpan, setelah itu ketika listing mereka jual, kebanyakan seperti itu. Jadi teman-teman, banyak yang terjadi kesalahan beli saat listing ya teman-teman, bukan pada sebelumnya, sebelum listing. Itu kita bisa belajar di sini, itu kesalahan yang besar. Tapi teman-teman yang lebih besar lagi itu teman-teman menggunakan uang panas. Ini pembelajaran tadi ya dari di sini Tempo di sini ya tadi ya. Jadi itu pembelajaran yang bagus ya, bahwa kita jangan sampai menggunakan uang panas, jangan sampai menggunakan uang, apalagi uang modal seperti itu, modal usaha dipakai, uang kuliah seperti itu. Tapi kalau mau memang ini kan kripto ini adalah investasi aset, jadi jangka panjang teman-teman, dan itu nggak sehari dua hari, tidak seperti trading seperti itu. Kalau kita mau hold ya teman-teman, beda kalau kita mau trading. Kalau mau trading ya silahkan ya, kalau seperti udah masuk di Indodax ya memang itu udah bisa trading ya teman-teman, jadi bisa naik turun. Dan kalau sudah masuk di di trading di Centralized Exchange, biasanya itu naiknya nggak tinggi-tinggi banget, nggak sampai 200% seperti itu gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah nyangkut ya gimana ya
mungkin teman-teman harus nunggu, sabar. Tapi kalau teman-teman itu bukan memakai uang dingin, wah itu memang gawat ya teman-teman. Ya gimana lagi? Ya teman-teman paling solusinya ya jual atau tunggu seperti itu. Tunggu kan kita nggak tahu waktunya. Dan buat teman-teman yang baru yang mau trading, ini memang harganya murah ya teman-teman. Tapi menurut saya tunggu dulu ya teman-teman, karena kita harus lihat betul-betul fundamentalnya. Karena dengan efek negatif dari masyarakat, banyak orang-orang yang membeli istilahnya mencemooh seperti itu nggak bagus ya teman-teman untuk token ini ya. Kalau banyak pencemooh seperti itu jadi negatif seperti itu. Nah, untuk itu ya kita lihat fundamentalnya kembali dan kita lihat auditnya yang terpenting. Kalau teman-teman mau masuk lagi, karena memang harganya masih lagi murah-murahnya nih. Kan kalau di koin Gecko di sini kan ini minusnya sampai 91% ini. Nah, tapi kita harus lihat di sertiknya teman-teman. Ini sertik ini penting, audit sertiknya teman-teman. Jadi memang kita bahas agak panjang nggak apa-apa ya teman-teman, supaya kita sama-sama mengerti nih. Coba nih ASIC, supaya jangan sampai jeblos, jangan sampai boncos. Nah ini ASIC token. Ini kalaupun teman-teman mau masuk lagi, ini tunggu saja teman-teman. Ini progresnya masih 79%, masih belum 100%. Jadi tunggu auditnya. Audit dari sertik ini sebaiknya menurut saya ya. Walaupun harganya murah. Kecuali teman-teman ini udah turunnya sampai 98% atau 96% ya silahkan. Tapi ingat, tetap uang dingin, jangan uang panas. Karena itu 98% loh, bisa hilang loh kalau udah sampai 100% lebih ya. Kalau tidak ada perbaikan apa-apa ya. Itu teman-teman. Jadi tetap bijaksana ya dalam menggunakan keuangan teman-teman. Karena di kripto ini fluktuasinya sangat tinggi teman-teman. Dan itu yang harus kita sampaikan kepada teman-teman kita di sekitar kita mengenai tentang kripto. Gunakan uang dingin. Oke teman-teman, demikian dari Juara Kripto. Tetap semangat dan salam juara.